Di video ini, gue akan bahas spesifik solusi untuk mengatasi problem skinny fat. Buat yang belum tahu, skinny fat itu orang yang kekurangan massa otot dan punya kelebihan lemak. Jadi, basically badannya tuh nggak gemuk. Tangan dan kakinya relatif kecil, tapi perutnya buncit. Contohnya kayak di foto ini. But anyway, gue saranin sebelum lu nonton video ini, gue saranin lu tonton dulu deh video sebelumnya tentang alasan kenapa lu skinny fat. Biar lu tuh tahu kenapa orang kok bisa sampai berada di kondisi skinny fat. Hai, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif dan insight baru lainnya dari channel ini. Alright, kalau sekarang kondisi lu adalah skinny fat, mungkin lu bertanya-tanya, gue harus gain muscle dulu atau cutting lemak dulu? Bulk or cut? Karena emang skinny fat itu kelebihan lemak dan kekurangan massa otot. Well, jawabannya adalah tergantung starting body fat lu, alias berapa persen presentasi lemak lu saat ini. Biar gampang, gue akan bedain skinny fat jadi 3 kategori. Nah, lu bisa pay attention sama kategori yang akan gue sampaikan, biar lu tahu kira-kira badan lu tuh masuk di kategori skinny fat yang mana. Kategori pertama adalah skinny fat dengan lemak yang rendah. Ini tuh kayak kondisi gue dulu guys, lu bisa lihat sendiri ini fotonya. Orang yang masuk kategori skinny fat ini, badannya tuh kurus. Dia nggak punya banyak otot, tangan dan kakinya kecil, plus kalau di-compare sama tinggi badan, angka timbangannya tuh rendah banget, malah bisa jadi lu underweight. Jadi kalau dilihat, orangnya tuh kelihatan kurus, tapi dia punya love handle, jadi area pinggangnya berlemak sama perutnya buncit, especially perut bawah. Nah, kalau lu masuk di kategori skinny fat dengan lemak rendah, solusinya adalah lean bulk, yaitu lu fokus untuk muscle building. Lean bulk itu maksudnya lu fokus untuk meningkatkan massa otot. Meskipun lemak lu juga akan ikut meningkat, tapi presentasinya tuh jauh lebih dikit. Jadi yang difokusin adalah gain as much muscle as possible. Dan gue kasih tahu, saat lean bulk, berat badan lu pasti naik. Gue saranin kalau lean bulk itu jangan cepet-cepet guys. Kasih aja waktu 8-12 bulan untuk bener-bener fokus building muscle. Dengan cara latihan beban 3-4 kali seminggu, makan protein cukup setiap hari, dan slightly kalori surplus. Lu bisa hitung kalori tuh pakai aplikasi tracker ya, kayak MyFitnessPal, FatSecret, atau aplikasi lain. Nanti kalau lu udah tahu angka maintenance kalori lu berapa, lu tinggal naikin 200-300 kalori aja buat lean bulk. Contohnya, kalori maintenance lu misalnya 2000 kalori, nanti saat lean bulk, lu makannya sekitar 2200 atau 2300, jadi naiknya tuh sedikit. Nanti setelah lu selesai program lean bulk, misalnya lu udah selesai nih program lean bulk selama 1 tahun, baru dari situ lu bisa masuk program fat loss, atau cutting lemak, biar otot lu tuh lebih kelihatan. Nah, itu semua adalah solusi untuk kategori orang skinny fat dengan lemak yang rendah. Kategori kedua adalah skinny fat dengan berat badan ideal. Orang yang berada di kategori ini, berat sama tinggi badannya tuh udah ideal, udah pas lah, tapi lu merasa nggak puas dengan komposisi badan lu. Karena lemaknya lebih dominan, apalagi seputar area perut ya. Misalnya lu cowok atau cewek yang badannya tuh cukup tinggi. Berat lu sekarang adalah 70 kilo, tapi lebih dominan lemak. Sebenarnya kalau lu berada di kategori ini, lu tuh punya 2 opsi. Lu mau tetap berada di berat badan yang sama tapi komposisi tubuhnya aja yang berubah menjadi lebih dominan otot ya, atau lu mau kelihatan lebih lean lagi. Kalau saran gue ya, mendingan lu lakuin body recomposition, yaitu merubah komposisi tubuh dengan cara bangun otot sekaligus nurunin lemak secara bersamaan. Jadi lu nggak perlu kalori defisit, lu makannya bisa tetap di kalori maintenance aja, tapi jaga asupan protein plus lu rajin angkat beban 3-4 kali seminggu. Berat badan lu tuh mostly bakal tetap sama, tapi komposisi badan lu bakalan berubah. Dari yang tadinya dominan lemak berubah menjadi dominan otot. Tapi perlu diingat guys, body recomposition itu perlu waktu yang lama ya, sekitar 6-12 bulan. Dan body recomposition itu berlaku untuk orang-orang tertentu aja. Salah satunya buat pemula yang nggak pernah angkat beban sama sekali. Kalau lo mau tahu penjelasan yang lebih lengkap nih tentang body recomposition, abis ini lo bisa tonton video gue yang judulnya Cara Merubah Komposisi Tubuh, oke? Kategori ketiga, ini yang terakhir adalah skinny fat dengan lemak berlebihan. Orang yang ada di kategori ini, berat badannya tuh udah nggak ideal sama tinggi badan. Bisa dibilang udah overweight lah. Dan lu bisa lihat jelas kalau pakai baju tuh perutnya buncit banget kayak orang hamil.
Jadi area pinggang sama perut itu lemaknya tebel banget sampai berlipat-lipat. Massa ototnya juga rendah. Pokoknya ukuran tangan sama kakinya tuh relatif kecil dan bergelambir. Gue sering ketemu orang skinny fat di kategori 3 ini tuh di sekitar orang-orang yang aktivitasnya sedentary, yang seharian kerjanya duduk tapi tuh doyan makan. Jadi perutnya tuh makin lama makin buncit guys. Kalau lu consider ada di kategori ini, solusinya adalah fat loss dulu atau fat loss sementara. Jadi lu kurangin porsi makan dengan kalori defisit, perhatiin protein harian, dan juga angkat beban. Kalau massa lemak lu udah turun, misalnya kalau cowok body fat lu udah di bawah 15% lah. Nah, baru dari situ lu bisa lebih optimal lagi untuk fokus ningkatin massa otot, yaitu lean bulk for building muscle. Itu semua adalah solusi untuk problem skinny fat guys. Jadi kalau lu bingung nih mau bulking dulu atau cutting dulu, lu bisa cek kira-kira kondisi lu tuh masuk di kategori yang nomor berapa. Karena beda starting body fat, solusinya tuh beda-beda. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Kang Fitness ya, dan share video ini ke temen lu yang skinny fat. Abis ini gue saranin lu tonton deh video gue yang berjudul alasan kenapa lu skinny fat dan cara merubah komposisi tubuh. Karena informasinya tuh bakal relevan sama video hari ini. Alright, thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye!